Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 452, memilih suami baru untuk Lauren. Tentu saja, Jordan akan mengira Brad telah membiusnya. Dialah yang paling punya alasan untuk melakukan itu kepada Jordan, dan juga yang paling mampu melakukannya. Jordan telah merusak kaki Brad dan membuatnya lumpuh, jadi tidak mengherankan bila Brad menaruh dendam padanya dan memberinya obat bius agar ia buta. Itu jelas sesuatu yang bisa dilakukan Brad. Sebelumnya, Jordan sama sekali tidak pernah memprovokasi Brad. Satu-satunya alasan dia tidur dengan istri Jordan adalah untuk membalas dendam atas kematian adiknya, Lauren. Sekarang, giliran dia yang dipermalukan. Brad adalah keturunan keluarga papan atas di DC. Bagaimana mungkin dia bisa menerima semua ini? Oleh karena itu, Brad saat ini menjadi salah satu tersangka utama Jordan. Namun, Jordan tetap berbaring di tempat tidur dan berpura-pura tidur, meskipun Brad sudah tahu bahwa dia tidak tertidur sama sekali. Dia ingin tahu alasan kunjungan Brad. Sambil menekan knop kursi roda elektriknya, Brad melangkah maju lagi. Atas permintaan Brad, kursi roda itu tidak hanya bisa bergerak sendiri, tetapi juga memiliki banyak fungsi. Brad bisa naik turun tangga dengan mudah tanpa masalah. Brad berkata, "Terus terang saja, aku sangat senang saat tahu kau dibius dan menjadi buta. Aku berpikir dalam hati bahwa bajingan ini akhirnya menjadi cacat sepertiku. Kau pantas mendapatkannya." Tangan kanan Jordan yang tersembunyi di balik selimut putih terkepal. Si jagoan Brad Howard. Kalau dia benar-benar yang membuatku terjerumus dalam situasi seperti ini, aku pasti akan menghabisinya malam ini. Namun, Brad melanjutkan. Setelah kau melukai kakiku dan membuatku lumpuh, aku sempat berpikir untuk membalas dendam padamu, dan aku juga berpikir untuk mematahkan kakimu atau membuatmu buta, tuli, bisu, atau semacamnya. Aku memang pernah memikirkan itu. Namun, saya tidak melakukan hal itu. Salah satu alasannya adalah karena kakek menyuruhku untuk tidak main-main. Di sisi lain, karena adikku. Aku tahu adikku sangat mencintaimu dan telah hidup bahagia setelah menikah denganmu. Aku belum pernah melihatnya sebahagia ini selama bertahun-tahun. Jadi, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan menganggap bahwa aku berutang padamu kakiku ini karena aku merayu Hailey Camden. Aku mengakuinya. Aku tidak akan pernah membuatmu buta, bukan karena aku tidak berani melakukannya tetapi karena aku tidak ingin membuat adikku sedih. Percaya atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu bukan perbuatanku. Kalau itu perbuatanku, aku tidak akan takut mengakuinya. Jordan perlahan-lahan melepaskan tinjunya. Dia mengira Brad datang untuk menunjukkan kepadanya bahwa dialah pelakunya dan bahwa dia mencoba membalas dendam terhadap Brad karena telah menembak kakinya. Karena ini adalah wilayah Howard, dan Jordan dianggap buta, Jordan tidak dapat melakukan apapun kepada Brad bahkan jika dia mengungkap sesuatu. Namun, ia tidak menyangka Brad akan datang sengaja untuk mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bersalah. Mengingat sifat Brad yang angkuh dan arogan, dia bisa saja tidak ikut campur jika dia memilih untuk tidak melakukannya. Tidak perlu mengambil inisiatif untuk menjelaskannya kepada Jordan. Brad menambahkan, "Saya datang ke sini khusus untuk menjelaskan hal ini kepada Anda, bukan karena saya merasa bersalah, dan bukan karena saya takut Anda akan mencurigai saya dan membalas dendam kepada saya. Saya hanya tidak ingin Anda mencurigai saya dan dengan demikian memengaruhi hubungan Anda dengan saudara perempuan saya. Sesederhana itu." Brad dan Lauren adalah saudara dekat. Ia rela menyinggung Jordan, dan begitu pula, ia rela merendahkan harga dirinya untuk menjelaskan dirinya demi Lauren. Melihat Jordan masih terdiam, Brad memutar kursi rodanya dan berkata sebelum pergi, "Cari tahu siapa yang memberimu obat bius dan balas dendam untukmu. Sebaiknya kau cepat pulih. Sekadar mengingatkanmu, jika matamu tidak bisa disembuhkan, aku pasti tidak akan membiarkan adikku tinggal dengan seorang pria buta seumur hidupnya." Setelah mengatakan itu, Brad pergi sendiri. Setelah Brad pergi, Jordan merenungkan kata-kata Brad. Setelah menganalisanya dengan saksama, Jordan diam-diam berpikir dalam hati. Meskipun Brad punya alasan untuk melakukan itu, dia tidak tampak seperti tipe orang yang takut mengakui perbuatannya. Sepertinya dia bukan orang yang menyakitiku kali ini. Namun, itu tidak berarti bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ibunya, Marissa, bisa jadi orang yang melakukannya. Tentu saja, kandidat yang paling mungkin sekarang adalah Jamie. Seminggu kemudian, Jordan telah menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu tetapi penglihatannya masih belum pulih. Tentu saja, kenyataannya Jordan sudah lama pulih dan dia terus berkata bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Jordan tidak ingin tinggal di rumah sakit sepanjang waktu dan meminta untuk keluar, jadi Martin membantu Jordan membuat pengaturan. Dia tidak menyuruh Jordan untuk kembali ke rumah Lauren dan malah meminta mereka berdua untuk tinggal di rumahnya karena lebih aman. Dia khawatir Jordan akan mendapat masalah lagi. Malam itu, Jordan kembali ke kamarnya dan berpura-pura mendengarkan lagu sendirian dengan headphone.
Meski tampak seperti sedang mendengarkan musik, sebenarnya yang ia dengarkan adalah ibu Lauren, Marissa. Marissa kebetulan datang untuk makan hari ini juga, jadi Jordan diam-diam memasang alat penyadap di celana Marissa. Minggu ini, dia mengirim orang untuk menanyakan tentang pergerakan Caden, Tyler, Leonard, dan yang lainnya, tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Marissa marah pada Jordan karena telah melukai putranya. Seperti kata pepatah, wanita selalu menjadi yang paling kejam. Selain itu, Jordan yakin bahwa wanita ini dapat melakukan apa saja untuk putranya. Oleh karena itu, Jordan memilih untuk mengupingnya dengan alat penyadap. Menjelang pukul 10 malam, Marissa datang ke ruang kerja Martin. Jordan berkonsentrasi mendengarkan percakapan antara keduanya melalui headphone. Di dalam ruang belajar, Marissa yang memiliki aura seorang wanita bangsawan, memandang Martin saat dia berbicara. Ayah, mata Jordan mungkin tidak akan membaik. Bahkan dokter terbaik di negara ini tidak dapat berbuat apa-apa. Aku khawatir dia akan tetap buta selama sisa hidupnya. Kurasa kita perlu mempertimbangkan kembali pernikahan Jordan dan Lauren. Aku tidak bisa membiarkan putriku melayani suami yang buta selama sisa hidupnya. Putriku sangat luar biasa, Jordan tidak lagi cukup baik untuknya. Aku menuntut agar Lauren dan Jordan bercerai dan kita mencarikannya suami baru. Mendengar ini, Jordan tidak bisa menahan amarahnya. Sejak dia menikah dengan Lauren, Marissa selalu memandang rendah dia. Sekarang setelah dia tahu bahwa Jordan telah menjadi buta, dia bahkan menuntut untuk menggantikannya sebagai suami Lauren. Namun, Martin berkata, Marissa, aku mengerti apa yang kamu rasakan, tetapi tahukah kamu betapa pentingnya Jordan bagi keluarga kita? Marissa berkata, aku tahu, alasan kamu memilih Jordan adalah karena kekuatan keluarga Stelle di luar negeri dan rahasia keluarga mereka. Tapi seperti yang telah Anda lihat, Jordan sekarang buta dan Stelle bahkan tidak mengirim siapapun ke sana. Tidak bisakah mereka mengirim dokter? Saya yakin Stelle telah menyerahkan Jordan Stelle.